Setelah sebelumnya kita membahas tajam soal proyek kereta cepat Wush bersama Bosman Mardigu, kali ini pembahasan berlanjut, namun lebih dalam, lebih kritis, dan penuh data. Sosok yang akan mengupasnya bukan sembarang orang, melainkan Profesor Mahfud MD. Dengan gaya bicara tegas dan berani, beliau membongkar berbagai kejanggalan di balik proyek ambisius ini. Siap-siap, karena yang akan Anda dengar kali ini bisa membuka mata banyak pihak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlapnya proyek kereta cepat Indonesia. Isu kereta cepat Wush mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membayar hutang Wush dari APBN. Sebelum itu, tersiar juga rapat kerja Komisi 6 DPR dengan direksi PT Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kecemasan tentang kerugian dan utang Wush yang kewajiban bayar bunganya saja sudah mencapai lebih dari 2 triliun. Sementara pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun rupiah per tahun. Karena statement Pak Purbaya dan suara Komisi 6 DPR itu, masyarakat yang tadinya tidak terlalu peduli dengan Wush menjadi heboh, kaget. Ternyata ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan Wush sejak awalnya memang tidak beres. Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke Cina. Ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan proyek itu. Ada isu dugaan markup. Ada isu proyek busuk dan sebagainya. Melalui podcast Terus Terang, edisi 14 Oktober, saya ikut mengulas gonjang-ganjing kereta api cepat Wush ini. Saya sendiri mengambil sumber berita yang sudah tersiar luas, terutama dari program Prime Dialog Nusantara TV edisi 13 Oktober 2025 yang menghadirkan dua narsum yang bukan hanya ahli, melainkan juga salah satunya ikut dilibatkan untuk menilai proyek itu sejak awal, yaitu Agus Pambagio dan Antoni Budiawan. Dari seorang teman, saya juga mendapat kiriman artikel yang ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto, biasa dikenal sebagai AEK. Tulisan yang sepertinya menjelaskan adanya jebakan maut dari kontrak Wush itu menarik untuk direnungi agar kita tahu ranjau-ranjau yang menghadang kita dalam mencari penyelesaian. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek Wush ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021 dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2025 betul kereta Wush mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina,
ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung hutang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya, sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Sebuah lembaga bernama Deutsche Welle mempublikasikan hasil studinya pada 31 Maret 2021 dengan tajuk China's Secret Loans to Developing Nations Pose Problems Study Finds. Deutsche Welle meneliti 142 perjanjian Bank Cina dengan 24 negara-negara berkembang yang ternyata memuat hal-hal sebagai berikut nih. 1. Klausul paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak. Yang kedua, pemberi pinjaman, dalam hal ini bank-bank Cina, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara-negara penerima pinjaman. 3. Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam. Ada juga ketentuan tentang keharusan memberi prioritas kepada Bank Cina atas kreditur lainnya. Misalnya jika terjadi pilot atau restrukturisasi. Dan yang kelima, jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap wan prestasi. Yang keenam, dari dokumen kontrak yang diteliti itu ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Jika terjadi kebangkrutan, maka pihak Cina bisa menyita aset yang diagunkan itu. Berdasar butir ini, bisa saja di dalam agunan itu memuat ketentuan seperti yang berakibat terjadinya pengambilan pelabuhan di Sri Lanka karena dianggap gagal bayar atau dianggap wan prestasi. Dan yang terakhir, rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut.
Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Oleh sebab itu, jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Para pemirsa, para pemilik dan pecinta tanah air Indonesia, kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum. Tujuannya adalah agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan atau détournement de pouvoir, atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya. Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya dan harus didasari oleh tanggung jawab moral. Dan kini, setelah semua fakta dan kejanggalan proyek kereta cepat WUSH dibongkar secara terang oleh Profesor Mahfud MD, publik pun menunggu satu hal. Keberanian, sumber dan data sudah terbuka. Bukti-bukti sudah mulai mengemuka. Pertanyaannya kini, beranikah KPK melangkah tegas untuk mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan banyak kepentingan besar ini? Rakyat menanti. Karena keadilan takkan berarti jika hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.